Director of Compliance and Human Capital of Bank Mandiri, and Professor Renald Kasali, PhD, founder of Rumah Perubahan and Professor of the Faculty of Economics and Business of the University of Indonesia. They will share with us their insights on challenges in talent management. Distinguished ladies and gentlemen, please allow me to share their short biography. I would like to firstly invite our distinguished speakers to proceed to the stage. I would like to invite Bapak Agus Dwi Handaya and Professor Renald Kasali. Please proceed to the stage, sirs. Pak Agus, how are you doing today? You're good. Glad to hear that. Allow me to read out his short biography. Bapak Agus Dwi Handaya was born in Medan. He earned his bachelor degree in accounting from the University of North Sumatra and his MBA in strategy and finance from Nanyang Technological University, Singapore. His exposure in banking sector is widely known. Currently, he serves as the Director of Compliance and Human Resources of Bank Mandiri. Previously, he served as the Senior Executive Vice President, Corporate Transformation and Finance of Bank Mandiri from 2017 to 2018. Prior to that, Pak Agus was a Senior Vice President of Group Head, Office of CEO from 2016 to 2017. Previously, he served as the Director of Finance and Strategy of Bank Syariah Mandiri from 2000. Berbagai posisi strategis telah dipegang oleh Pak Agus selama di Bank Mandiri. Selanjutnya saya perkenalkan Bapak Profesor Renald Kasali PhD, founder Rumah Perubahan dan juga menjabat sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Renald hari ini? Sehat? Siap Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan ini acara kita nanti bisa banyak dapat cerita dari Pak Renald. Izinkan saya membaca sedikit CV Bapak. Bapak Renald Kasali lahir di Jakarta, meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science in Business Administration serta PhD dari the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Dikenal sebagai founder dari Rumah Perubahan dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Bapak Renald saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pos Indonesia dan Wakil Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi dan Penataan Organisasi Pemerintahan di bawah pimpinan Wakil Presiden dan Kementerian Pan-RB. Beliau pernah mengemban amanah pada sejumlah posisi penting, diantaranya Komisaris Utama PT Telkom, Komisaris Utama PT Angkasa Pura II, Komisaris Independen PT Indomobil Finance dan PT Indofarma, Komisaris PT Dirgantara Indonesia, dan sejumlah posisi penting lainnya. Profesor Renald Kasali dianugerahi Global Gurus in Management oleh lembaga Global Gurus di tahun 2014 sampai 2021. Dalam kesibukannya berkarir, Pak Renald juga tetap menyempatkan diri untuk menuangkan buah pikirannya dalam karya berupa sejumlah buku yang beberapa diantaranya sangat populer dan relevan hingga kini. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, saya pribadi juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan langsung terkait finding the best talent, a continuous learning process to create future leaders. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Bapak Agus Dwi Handaya menyampaikan paparannya. Prof. Renald, silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Afin, di sini juga ada yang namanya mirip dengan Bapak dulu, ya, Pak Arif Yahya dulu di sini ya. Kemudian juga Pak Agus, sahabat saya, Pak Hajar, Bapak Ibu semua, ini banyak yang saya kenal di sini. Terima kasih telah hadir ya, dan juga barangkali mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa
kita bawa pulang nantinya untuk kita lakukan transformasi. Saya membagi tugas dengan Pak Agus. Tadi Pak Agus bisik-bisik, Pak Renald dulu. Oh, saya pikir, oh ya mungkin karena saya bicara konteks. Ya, saya coba bicara konteks dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah talking points yang sudah saya dapat. Tadi siang Pak Agus, pada saat saya keluar dari rumah perubahan menuju ke sini, di depan rumah perubahan itu ada tukang pohon. Yang satu tukang pohon, mangga, rambutan, dan sebagainya, sampai besar-besar. Saya lihat sudah lama sampai daunnya makin banyak di musim hujan ini dan belum laku-laku. Tapi banyak dia, makin hari semakin banyak, termasuk jambu air dan sebagainya. Ini adalah yang saya sebut the story of yesterday. Ya, dulu orang-orang tua kita kalau beli tanaman pasti pohonnya besar. Ya, pohonnya besar-besar dulu. Oke, bahkan kolam kita bikin kolam ikan, ada balong depan rumah. Makin ke sini, saudara lihat, ya, ikannya ganti jadi ikan koi, lama-lama ganti lagi di ikan arwana di akuarium. Hari ini sudah jadi ikan cupang, ya, botol kecil. Pohonnya pun, jadi ini toko yang di sini yang jual pohon di pinggir jalan. Saya lihat pohonnya sama, yang di sini yang laku, ganti-ganti terus. Apa pohonnya? Janda bolong, ya, monstera, pohon kecil. Saya bertanya, mengapa itu terjadi? Ini mungkin bagian dari the story of tomorrow. Jadi setelah saya pelajari ternyata penduduk di muka bumi ini sekarang sudah 7,9 miliar. Saya dilahirkan ketika penduduk bumi 3 miliar, 1960. Ya. Pada saat itu rumah besar-besar, pekarangan besar. Saudara-saudara pasti pernah mengalami itu. Dari wajahnya kita nggak beda-beda jauh. Ya. Nah, tapi makin ke sini kita masuk ke dunia artificial. Semakin artificial. Mumi di Mesir ditemukan ada mumi yang pakai kaki palsu. Ya, itu kaki palsu sudah lama. Organ buatan. Tapi ke sini organ buatan semasa perang dikembangkan sampai sekarang bisa dihubungkan dengan nerve. Dengan sistem saraf kita. Pakai kecerdasan buatan dan sebagainya. Ya. Jadi bukan cuma pemanis buatan, bukan cuma pewarna buatan, organ buatan, tapi juga kecerdasan buatan dan sekarang istri buatan. Ya, robot. Dan kalau bicara robot tidak semuanya humanoid, ada robot non humanoid, ada underwater dan sebagainya pasti ya. Software juga ada. Nah, saudara-saudara, saya sebagai pemberi konteks mengapa kita meng-create the future ini penting sekali untuk kita pikirkan ke depan. Berkali-kali saya selalu mengatakan kita melewati 3 zona waktu. Saudara-saudara dengan saya samalah, wajahnya ini wajah orang lama. Yang banyak itu adalah pestnya, masa lalunya. Kita semua punya masa lalu yang banyak. Bayangkan orang masa lalu mempersiapkan orang masa depan. Ya. Sementara dunianya sudah berbeda, dunianya adalah dunia artificial di sana. Dunianya sudah dunia baru yang penduduk semakin padat, ikan mungkin juga mereka nggak makan. Hari ini ikan belida saja sudah habis di Sungai Musi. Ya, tinggal sedikit sekali. Ikan salmon tinggal 10%. Apakah saudara-saudara masih mau makan ikan yang dipancing dari Pantura? Belum tentu. Ya, dari sungai masuk sampah ke sana. Garam pun sekarang susah dijual dari Pantura. Makin ke pinggir kita menjualnya. Alam semakin sempit, kita mulai keluar dari dunia natural ya, atau actual reality menjadi ke artificial reality. Yang belakangan saudara mulai sadar ketika melihat ada Meta yang digagas oleh Mark Zuckerberg. Tapi sebelumnya Pak Hajar sudah melakukan itu, membuat itu. Beliau datang ke tempat saya pada waktu peluncuran buku Disruption, Bu Tina juga ada di situ. Ketemu dengan saudara Vincent, langsung digeret Vincent bikin dia gamification. Jadi beliau ini membuat training dengan menggunakan game dan orang-orang yang training itu pada saat itu waskita sebelum Pak Hajar masuk roboh satu-satu. Ya. Terus kemudian dilatih sedemikian rupa dan bisa get the feeling kalau satu saja skrup lepas atau tidak dipasang ada yang lupa, orangnya langsung lagi training langsung gagap gitu. Dia merasa ada yang rubuh di situ. Pakai VR di situ. Itulah artificial reality. Ya, kita masuk ke sana, oke? Nah, saudara-saudara, kita ada 3 zona waktu, arah panahnya coba perhatikan. Arah panahnya dari the past ke hari ini. Tapi sekarang juga the future itu bukan dari the present ke the future, tapi the future ke hari ini. Ya,
Jadi sekarang ini kita menghadapi 3 realita. Ada realita kita orang-orang lama yang the past, ya, yang kalau saya bilang sama tukang pohon rambutan, tukang pohon mangga, tutup aja itu story masa lalu. Tapi masih ada pembelinya. Masih ada pembelinya. To some extent bisnis saudara itu masih besar. Tetapi it's the story of the past dan cocok dikerjakan orang-orang yang berbeda. Setiap zaman ini membutuhkan orang yang berbeda, kompetensi yang berbeda, culture yang berbeda, tools yang berbeda, dan sebagainya. Sekarang kita mau satukan semua dalam satu ember, dalam satu box kita satukan. Ini yang membuat jadi kacau. Ya, ini yang membuat saya agak sulit berbicara setelah saya meluncurkan buku Disruptions. Saya mendapatkan banyak pembulian, saya mendapatkan banyak hal-hal yang mempertanyakan karena mereka tidak bisa melihat bahwa disruption itu reality. Nah, saudara-saudara sekalian, 3 box ini kalau dicampur BUMN akan punah. Pasti akan punah. Ya. Saya kasih contoh pada Anda beberapa contoh dan bagaimana setelah ini saudara berpikir, kira-kira training apa yang harus dilakukan, mempersiapkannya bagaimana kepada future leader ini. Oke? Jadi di sini ada disruptions, terbelah 2 kita di sini. Datangnya era baru, the future, dan the future datang ke sini hari ini. Maka saudara akan melihat Bank Mandiri berhadapan dengan Bank Jago. Bank Jago punya lawannya siapa, latar belakangnya siapa. Bank Jago di belakangnya ada Gojek, bukan bank. Sekarang payment, 70% dari e-payment itu dikembangkan oleh lembaga non-bank. Hanya tinggal 30% pasarnya itu. Dan ribetnya minta ampun dikerjakan oleh bank. Karena cara berpikir the past mengerjakan masa depan. Jadi tempatnya harus terpisah. Di Telkom ini pada waktu saya menjadi komut, saya terkagum-kagum melihat bagaimana Telkomsel didirikan. Kalau itu digabungkan dengan Telkom, jangan-jangan hari ini tidak ada Telkomsel. Karena setiap box itu memerlukan kompetensi dan manusia yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke, jadi ini begini, ini ada yesterday is today versus tomorrow is today. Dan di sini ada the story of tomorrow yang pada hari ini dijalankan bersamaan dengan kita yang menjalankan the story of yesterday. Sama-sama hari ini. Ya, dengan contoh-contoh berikut saya mohon izin Pak Agus. Nanti Pak Agus bagi how to-nya bagaimana ya. Di sini ada mix nih kita gabungkan gitu ya. Nah, story-nya seperti apa? Saya tunjukkan kepada Anda. Ini Bank Jago tadinya adalah Bank Artos ya. Dibeli oleh satu grup, diakuisisi dan dikosongkan. Saudara-saudara, new generations tidak percaya pada aset tangible. Saudara-saudara tabungannya apa? Emas. Mereka apa? FT? NFT. Mereka MFT. Anda beli lukisan, begitu tahu Avandi akan sedang sakit, menderita, harganya akan naik kalau dia meninggal. Terus saudara simpan, harganya naik terus. Mereka membeli gambar di Twitter, harganya naik begitu terus. Ya, cryptocurrency juga berkembang. Kepercayaan mereka dengan kita tidak sama. Berapa banyak anak muda tidak lagi membeli kendaraan, mereka hanya pakai kendaraan transportasi umum hari ini. Ya, sudah berbeda cara pandangnya. Nah, asetnya dikosongkan, kita adalah generasi yang percaya pada aset. Asetnya pun tangible. Kalau intangible tidak kita anggap aset. Dunia baru itu serba intangible, data, network, ya, kolaborasi, segala macam. Valuasinya dasarnya adalah intangible. Dan kita sebagai orang akuntansi, kita beranggapan nggak bisa dong itu disimpan, dicatat. Saudara ngirim orang saja, sekolah ke luar negeri, habis 10 miliar, dicatat sebagai apa? Cost. Loh, harus diimbangannya dong, asetnya apa? Nggak bisa Pak, nggak dicatat sebagai aset. Ya, intangibles. Oke. Kita orang lama cenderung cynical terhadap dunia baru. Kita katakan mereka bakar uang, kita katakan mereka akan berakhir bubble, tapi mereka jalan terus dan sekarang sudah 10 tahun lebih jalannya ini. Sampai kapan ini terjadi? Jangan-jangan sudah terbentuk dunia baru. Bank ini kemudian dikosongkan, dikasih nama Bank Jago, ditaruh software, ditaruh chatbot, ya. Kemudian setelah itu mereka bikin values-nya, ya. Gojek masuk di situ network. Perusahaan ini tidak bisa dinilai hanya intangible saja. Perusahaan ini sudah berubah dari standalone menjadi hub firms. Perusahaan hub. Saya boleh buka masker kan? Ngos-ngosan saya ini. Ya.
Jadi sementara aja ya, saudara jangan buka ya, saya saja yang buka. Oke, jadi ini menjadi hub, perusahaan ini menjadi perusahaan hub. Di belakang ini saudara lihat siapa bapak ibunya di belakangnya. Tambah lagi di belakangnya ada Alibaba, ada Google di situ, ada Masayoshi Son, ya SoftBank, network. Kemudian values-nya begini. Nomor 2-nya saya tertarik, life centricity. Wow, dia akan ngambil semua. Kemudian saya bicara dengan teman-teman saya dari Bank BSI. Ya, pada waktu di merge saya diundang bicara, mereka bilang, "Pak, Bapak nggak lihat Pak harga saham kita. Ini gimana? 90% aktivitas di kantor cabang bank bisa digunakan automation. Automation. Ya, 90% aktivitas di. Artinya potensi mereka jadi useless. Hari ini saja Kata.ai berhasil mengganti contact center di Unilever. Diberi nama lah Jema. Kita pikir ada benar orangnya. Nggak taunya itu robot tuh, chatbot. BRI juga bikin, Sabrina. Gitu ya, Sabrina namanya. Keren-keren namanya nih ya. Jadi banyak humanoid, non-humanoid robot. Nah, saudara-saudara, bagaimana pergerakan sahamnya? Ini pergerakan sahamnya. Ya. Pada waktu ini turun di sini, 2 minggu lalu kan turun nih Gojek. Bank Jago. Beredar tulisan tanda-tanda berakhirnya bank digital. Siapa yang buat? Pasti orang the past, masa lalu. Ya. Jadi mereka sangat tidak percaya terhadap masa depan. Kita ini kadang-kadang sumber masalah juga begitu. Ya. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena yang dilihat cuman digitalnya saja. Harus dilihat ini hub firms yang ke depan ini. Intangibles, people-nya beda, skill-nya beda. Oke. Kita lihat lagi. Bank Syariah, kebetulan ada contoh lawannya. Ya. Digabung-gabung juga dikosongkan namanya menjadi Bank Aladin. Baru saya lihat tadi, CEO-nya ternyata anaknya Ibu Retno. Menteri Luar Negeri, 32 tahun. Ya. Nah, saudara-saudara, ini dikosongkan, kemudian saudara lihat ini jadi Bank Aladin, adanya di mana? Adanya di Alfa. Ya, dia berjejaring dengan Alfa, karena Alfa ada di mana-mana. Sayangnya dua investornya keluar, sehingga harga sahamnya di samping ada ancaman tapering kemarin dan juga ada krisis energi. Ya. Investornya pindah, harga sahamnya turut berpengaruh begitu, seperti ini. Tapi pergerakannya dari 139 ke 2.720, apa nggak ngeri Anda? Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat lawannya. Ya, masih kita lihat story number 1 ini di luar negeri sama saja seperti ini. Sekarang kita lihat, ya, story number 2, story of yesterday. Oke, bank syariah yang besar, gabungan dari 3 bank syariah BUMN, digabungkan, asetnya dikosongkan nggak? Enggak dong, adding up, ditotalkan, jadi besar, jadi banyak sekali kita. Ya. Asetnya besar, jadi heavy asset. Mereka jadi light assets, kita jadi heavy assets. Artinya apa? Beban cost kita, fixed cost kita kan jadi besar. Ya. Anak muda melihat apa? Investasi, the future. Saudara jangan pakai evaluasi, pakai accounting yang yesterday. Gitu. Ngelihatnya yang the future-nya bagaimana. Investor berpikirnya begitu. Oke, aset ini digabungkan, inilah pergerakan harga sahamnya Bank Syariah Indonesia. Seperti ini. Ya, saya teliti di banyak hal. Ntar contoh-contoh lain saya tunjukkan pada Anda. What do you think terhadap bank kita? Maaf Pak Agus, ya. Saya tidak menyebut ini sebagai story of yesterday, ya. Tapi ini kita mesti evaluasi. Bank Mandiri juga berkembang terus, dalam pandemi sempat sulit tapi sekarang naik terus Bank Mandiri. BRI juga begitu, ya, sekarang naik segala macam. Saya tidak berani mengatakan 100% ini adalah yesterday. Karena apa? Karena bertransformasi. Karena melakukan transformasi, ya. Tapi barangkali konteks ini perlu kita dalami lebih jauh, ya. Alat pembayaran. Alat pembayaran ini saya agak senang saya karena di dalamnya ada postpay. Waktu diluncurkan kita udah waduh bisa hidup kan ya. Tapi teman-teman menggunakan cara desa mengepung kota. Dari pinggiran-pinggiran kemarin sudah diumumkan 1 juta ya penggunanya 1 juta. Nah, alat pembayaran evolusinya dari barter jadi cash, kemudian jadi counter trade untuk perdagangan antar negara. Masih ingat kan? Dulu IPTN ditukar dengan beras ketan, ya. Setelah
reformasi kebetulan saya pernah juga jadi komisaris di sana sama Pak Cepi Hakim dulu ya. Aduh setengah mati itu transformasinya ya. Oke. Dari situ masuk bank. Kredit ya, transfer ya, kemudian direct debit. Menurut studinya siapa ini? Momentum Works ya. Saya ambil dari Momentum Works. Di sini ada kata-kata katanya. Proses melalui sistem berbeda antar bank dan meningkatkan friksi pengendalian risiko. Ini kata Momentum Works hasil studinya ya. Dan kebanyakan bank masih ingin pegang kendali. Ya. Akibatnya pengambilan keputusannya tidak bisa in second dalam waktu detik. Padahal saudara sekarang kalau suami nggak jawab aja, dalam hitungan berapa detik saudara udah ngomel-ngomel, begitu kan? Ya. Nah sekarang kita lihat evolusi berikutnya. Jadi fintech, ya ada buy no pay later, salah satu yang dibiayai di chip in oleh Telkom, itu ada di MDI ya, ada perusahaannya Telkom, cucu lah ya, itu chip in di Kredivo, ya. Bahkan saingannya POS juga ada di situ, namanya Si Cepat. Jadi Telkom ini membesarkan Si Cepat. Tapi to some extent, POS kerjasama dengan Telkom, juga kadang-kadang kerjasama juga dengan Si Cepat. Jadi sekarang Anda zamannya nih network udah gak jelas siapa kawan siapa lawan. Ya, sudah semakin gak jelas. Oke. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh fintech? Saudara-saudara itu easy and fast. Easy and fast. Hitungan detik sudah di-approve. Ya. Kok bisa? Wah, jangan-jangan know your customer-nya. Enggak. Zaman sekarang the story of tomorrow itu know of customer-nya sudah pakai algoritma semua. Begitu. Kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak ada birokrasi. Sedangkan di institusi yang lama, kita semuanya pakai desain organisasi, revolusi industri. Birokrasi, spesialisasi, itu kan dimulainya dengan Sloan itu ya. Sebagai advisor di GM, kemudian juga di Ford, dan Ford itu kemudian bisa bikin mobil harganya $750. Ketika yang lain jualnya $2.500. Sejak itu ekonomi Amerika melejit, karena infrastruktur dibangun besar-besaran, besi baja dibangun mana-mana, karena Ford bisa jual mobil murah. Spesialisasi, ya, dan kemudian interchangeability satu sama lain. Tapi akibatnya kalau kita mau mencapai skala ekonomis jadi kompleks, kita mau ekspansi kompleks, tidak semudah itu. Tapi sekarang karena pakai intangibles menjadi sangat cepat. Nah, saudara-saudara, data yang kami kumpulkan, kalau tahun-tahun lalu lembaga keuangan bank yang menghasilkan fintech alat pembayaran itu ada sekitar 45%, bandingannya 55%. Hari ini 70% alat pembayaran itu adalah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan non-bank dengan syaratnya easy and fast. Jadi challenge bagi kita di BUMN, challenge bagi kita semua. Bagaimana sekarang mentransformasi industri dan mempersiapkan SDM ini ke depan dengan hal baru, begitu ya, cara baru. Di sini ada COD sekarang, ya. Kemudian di sini story of tomorrow, di sini adalah story of yesterday yang saya sebutkan. Oke. Kemudian kita lihat lagi pasar, marketplace, ya. Ini dulu pasar seperti ini, pasar tradisional, terus pemerintah bikin pasar impres. Kan dulu pasar ada harinya. Pasar Senin, Kamis, Jumat, semua adalah. Kalau saudara di luar Jakarta pasti tahu itu, ya. Pasar itu kan begitu, ya. Nah, kemudian setelah itu mulai kita bikin artificial reality, marketplace, ya. Ada bisa belanjanya di marketplace, ada juga di social media, gitu ya. Nah, social media kemudian juga ini nggak bisa berdiri sendiri, ini menjadi besar karena ada alat pembayaran digital, ya. Ini juga artificial kan, ditambah lagi dengan logistik jadi satu. Jadi tiga-tiganya ini kemudian membentuk dan memperbesar artificial reality. Di sini adanya yang sebelah kanan itu adalah the story of tomorrow, di sebelah kiri adalah the story of yesterday. Yang saya takut POS itu adanya di story of yesterday. Waktu kami masuk, impian saya, waduh ini the story of yesterday. Untung teman-teman segera siapkan toolsnya. Kita lihat di sini ya. Ini dulu begini ya. Kemudian sekarang story of tomorrow-nya seperti ini ya. Jadi logistik itu ada e-commerce, payment dan logistik, kemudian ada enabler-nya, ada integrator-nya. Yang bahkan mereka bisa menyarankan kita pakai logistik yang mana kalau mau pergi. Yang menarik lagi, kalau dulu orang POS pakai strong brand, customer datang ke loket. Maka loket kita rame. Sekarang
Loket mendatangi customer. Saudara tidak datang ke kampus untuk mendapatkan ilmu. Kampus datang ke saudara. Ya, MIT, Harvard, whatever. Sekarang datang kepada saudara-saudara. Hari ini saudara tidak perlu datang ke dokter. Dokter datang ke saudara. Hari ini saudara tidak perlu ke Tanah Abang. Tanah Abang datang ke saudara. Jadi berubah ini. Strong brand menjadi pertanyaan besar hari ini. Masih perlukah kita membesar-besarkan strong brand? Jangan-jangan dengan strong brand kita mendapatkan apa yang disebut dengan lazy people. Sekarang saya kasih kesimpulannya apa dari sini. Strong brand ini, ya, story of yesterday cenderung heavy assets dan high fixed cost. Di sini story-nya, narasi yang dibangun oleh kepada para investor adalah the light assets dan automation. Oke, makanya nanti ada persoalan munculnya useless generation. Ini konten saya minggu depan, ya, useless generations untuk di YouTube channel yang baru saya mulai lagi. Ya, saya cukup lama tiarap Pak, capek saya melayanin orang-orang yang aneh-aneh ya di dunia maya itu. Oke, saya mulai lagi sekarang. Kemudian di sini ya standalone itu standalone sekarang nggak lagi standalone menjadi hub. Nah, hub firms bersaing lawan standalone, harga sahamnya kalah yang standalone. Hub dia berjejaring kemana-mana. Amazon itu siapa yang sangka Anda berjejaring semuanya dia punya segala macam itu. Ya, jadi jejaring menjadi sangat penting sekali dan pentingnya collaboration. Kemudian strong brand but lazy people, orang yang nunggu di kantor. You let the brand works for you. Oke, kalau di sini strong brand tetap penting, tetapi dengan smart technology. Sehingga Anda bisa mendatangi customer, bisa dijemput malah barangnya. Tapi pakai ekosistem. Ya. Dan sewanya rumah-rumah yang kecil-kecil di kampung-kampung, nanti ada armada, ibu-ibu. Tapi mereka dapat pendapatan begitu. Ya, sharing resources. People and structure-nya dulu birokrasi, spesialis, interchangeability, ya, separated and silos. Sebelah kanan ini kita cenderungnya tech-based, agile tadi sudah disampaikan ya oleh pembicara sebelumnya harus agile. Tapi gimana mau agile kalau Anda nggak pakai teknologi? Agile itu bisa didapat kalau Anda pakai teknologi dan Anda hapus itu silo-silonya begitu ya. Automation, fast, easy. Nah, kita beli teknologi seringkali kita lupa bisnis prosesnya kita nggak robah. Ini celaka ini. Teknologi dibeli, bisnis prosesnya harus kita ganti. Nggak bisa pakai cara yang sama. Kita beli software saja, aplikasinya biasanya 2 tahun. Dan di dalam ribut semuanya. Nggak ada yang mau di automation, nggak ada yang mau jalankan kadang-kadang. Ya. Kemudian ada AI, big data, future skills dan sebagainya. Skillsnya futures. Kemudian people-nya cenderung exploitation. Exploitation artinya melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya. Yesterday skills as we know it. Saya tidak mengatakan ini tidak perlu lagi. Ya, saya tidak mengatakan. Sebab yesterday ini bagi sebagian industri masih besar. Masih besar. Pemakaian uang cash juga lumayan, masih lumayan. Ya, walaupun perlahan-lahan akan tergerus. Nah, di sini people-nya harus exploration. Explore. Mereka harus obsessed to customers. Makanya Jeff Bezos mengatakan saya tidak rekrut orang kalau dia tidak obsessed to customers. Katanya. Ya, jadi dari situlah mereka bisa perbaiki bisnis proses, bisa memperbaiki banyak hal. Kemudian ada MO saya masukin di situ karena harus bisa mobilisasi. Mobilisasi sekarang pakai HP aja ya, dan orkestrasi. Kemudian work with ecosystem, teknologi dan sebagainya saudara bisa lihat di situ. Ya, sebagian Pak Hajar udah lakukan, saudara ntar tanya aja yang dipresentasikan beberapa waktu yang lalu ya, penggunaan VR bagaimana dalam training. Oke, jadi lagi-lagi ini adalah 3 zona waktu, kita selalu memerlukan masalah ini dan sekarang bagaimana kita mengatasinya. Saya in summary ada 2 slide lagi di sini. Jadi di tengah-tengah ini ada yang sedang terjadi, ada pandemi, ada double disruptions begitu ya di tengah-tengah. Tapi saudara jangan lupa kita memerlukan 3 hal. Pertama knowledge, ada knowledge as we know it yang sudah kita kenal. Kemudian harus dilengkapi dengan future knowledge. Ini penting sekali. Pada waktu saya menjadi komut di sini, minggu pertama saya adalah mengajak Pak Ririk bikin transformasi. Kan sudah Pak, kita bikin lagi transformasi digital. Yang kedua, sebulan kemudian saya sudah arahkan untuk bikin perampingan anak-anak perusahaan dan cucu. Akhirnya pakai konsultan dihitung ada 37 perusahaan yang bisa dihapuskan di Telkom. Sehingga kita bisa lebih sehat. Ya. Makanya tak heran 2019 laporan keuangan kami bagus sekali. Ya. Jadi
Di samping tentu ada perubahan yang bisa kita manfaatkan, ada momentumnya. Kemudian visioning and understanding, apa saja itu? Saudara-saudara, penduduk sekarang sudah 7,9 miliar, penduduk semakin padat, kita akan memasuki dunia baru dari digital ke dunia artificial. Ya, World 4.0, 2037. Dan sekarang sudah 7,9, artinya sebentar lagi 8 menuju 9. Ini dunia baru ini, saudara harus siap-siap. Anak muda lebih percaya kepada dating apps ketimbang pada orang yang dilihat sendiri di depan matanya. Banyak sekarang pacaran diputusin karena dating apps mengatakan jodoh kamu adalah ciri-ciri seperti ini. Namanya ada si A, si B, si C, pilih salah satu. Dating apps mengatakan begitu. Manusia sudah dihack oleh teknologi. Ya, jadi saudara-saudara, data menjadi penting. Di samping itu geopolitics ini sedang berubah total. Berubah total. Hadirnya Pak Jokowi ini satu perkembangan yang menarik, ya, harus kita lihat lagi ke depan. Ya. Kemudian bagaimana China dan Amerika kadang dia kompetisi, kadang dia kolaborasi. Ya. Bagaimana vaksin bisa dihasilkan 11 bulan? Karena ada open science. Ya, ledakan saya yang ke-10 nanti adalah ledakan open science. Itu terjadi sekarang perubahan besar-besaran. Ya. Dan cyber security dan lain sebagainya. Dan kemudian new executive functioning. Kalau saudara aktif membina anak-anak, pasti tahu namanya executive functioning. Ya, istri saya kebetulan guru TK, dia senang mengelola taman anak-anak. Bu Tina, terima kasih. Kemarin sudah menyumbang buat PAUD di kampung, ya, nyumbang semen beliau ini. Terima kasih, ya. Karena anak-anak TK di kampung tidak mampu bayar TK, karena uang sekolahnya mahal. Tapi kalau kita bisa gotong royong, kita bisa kasih free buat anak-anak itu. Ya. Nah, saudara-saudara, executive functioning dibentuknya pada masa kecil. Tapi sekarang ada challenge baru. Apa itu? Anak-anak kita kurang fokus. Karena distract sekali. Saya kasih tugas pada menti-menti saya. Begitu dikasih tugas, dia buka satu WA, nyambung ke WA yang lain begitu. Ya, sudah gitu mereka juga FOMO. Saya kirim 2 orang ke China belajar dari Alibaba, satu pergi, pikiran saya masih ada satu. Dua-duanya berhenti. Yang satu berhenti, yang satu FOMO, fear of missing out. Dia ketakutan sendirian. Ya, jadi ini FOMO ini real ini. Oke, buat talent kita. Jadi kita mesti jaga juga ini. Ya, kemudian ini refreshing, kita harus refreshing executive functioning yang kita sudah kenal. Kita harus mengajarkan how to stay relevant. Jadi anak-anak muda ini harus belajar lagi bagaimana caranya menjaga relevansi. Ya. Kemudian mobilization orchestration di ekosistem, creating new narrative, dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira PR kita ke depan. Di samping skills, saya tidak ingin berseberangan dengan Pak Agus, karena saya sudah lihat apa yang dibuat, menurut saya bagus. Jadi saya tidak masuk ke dalam materinya Pak Agus. Tapi menurut saya dari konteks ini Pak Agus mempunyai beberapa gagasan yang bagus sekali. Nanti saudara bisa lihat. Ya. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Tentu kita semua sepakat, kita sudah punya yang namanya talent pool, ya. Dari talent pool, kalau saudara-saudara lihat talentnya akan dipersiapkan sebagai the star, maka harus ada mentoring inside dan outside di dalam atau di luar perusahaan. Ini harus jalan mentoringnya ini, ya. 1-2 tahun menurut perkiraan saya, dan kemudian harus ada training for tomorrow. Sometimes saya harus mengkritik yang namanya corporate university sometimes, ya. Kalau saudara-saudara menyiapkan orang-orang masa lalu semua di situ. Ini juga masalah sendiri nih, maka harus di-refresh corporate university selalu, ya. Oke, nah yang enggak ada itu adalah menyiapkan mereka the battlefield. Kalau saya lihat wajah-wajah saudara-saudara ini adalah orang-orang yang sudah lewat, ya, ujian-ujiannya. Ada yang pernah diparkir, ya, udah diangkat tidak punya jabatan, ya, atau saudara harus keluar dulu ke tempat lain, saudara sudah uji, saudara sudah lewat the battlefield ini. Mempersiapkan talent ke depan di BUMN, kita perlu ada tempat bagi mereka untuk the battlefield, medannya. Jangan taruh di perusahaan besar. Kita taruh itu perusahaan di vendor-vendor kita di Amerika, di GE dan sebagainya. Bagus sih, tapi saudara belajar dari perusahaan yang sudah mapan, yang besar. Ya kan, di perusahaan besar itu kalau saudara perlu 5 orang, dikasih 50 orang. Ngaku aja lah, di BUMN kan begitu. Ya, kita punya buah, saya perlunya berapa? 5, dikasih 50 orang. Kita kan kelebihan pegawai. Ya, tapi kalau saudara taruh di UMKM, itu paling saudara perlu 5, dikasih 1. Ya, challenge ya. Makanya ex-city bankers banyak yang nggak sukses menangani bank-bank pasca Pakto Pakjan tuh. Ya, ketika encim-encim di kota bikin bank.
Nggak banyak yang sukses. Mereka sukses kalau di situ ada manualnya dan orangnya semua bergaji besar dan sudah profesional semua. Sedangkan ini, saudara memulai dari awal. Itu challenge untuk membesarkan satu perusahaan. Makanya tidak banyak yang survive ketika menangani perusahaan yang sedang gonjang-ganjing. Nah, kita di BUMN banyak sekali perusahaan yang sedang struggle. Jadi setahun 2 tahun kita perlu latih talent kita supaya mereka belajar how to handle situations dalam hal yang banyak constraint-nya. Menurut saya mempersiapkan ini menjadi sangat penting. Maaf saya lewat dikit waktunya. Makasih. Ya, tepuk tangan Pak Agus dan juga Pak Afin. Makasih. Terima kasih Prof, luar biasa inspiratif sekali pemaparan beliau. Saya yakin Bapak Ibu udah nggak sabar mau bertanya sama Prof. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana Pak Agus menyampaikan materinya. Silakan Pak Agus. Terima kasih, saya rasa tadi setelah Pak Renat langsung tanya jawab, saya nggak perlu lagi. Nggak boleh. Tapi kalau honornya tetap perlu ya Pak Anjar ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih juga Pak Prof tadi sudah memberikan konteks. Mungkin saya tidak akan mengulangi lagi mengenai konteksnya, tapi sebagaimana disampaikan kepada kami untuk paling tidak sedikit share bagaimana Bank Mandiri menyiapkan para leadernya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak bercerita mengenai prosesnya. Yang saya mungkin di awal saya disclaimer dulu bahwasannya ini adalah hasil daripada observasi saya, observasi kami, ibarat mempuzzling. Jadi mungkin berbeda dengan yang sudah teman-teman alami dan juga mungkin berbeda dengan konsep-konsep akademis yang sudah selama ini kita kenal. Dan mungkin juga belum tentu juga fit dengan Bapak Ibu sekalian di organisasi Bapak Ibu sekalian karena berbeda-beda konteksnya tadi disampaikan oleh Pak Profesor Renal. Jadi kalau saya bisa summarize memang ada 3 hal yang menjadi tantangan untuk para leader di tempat kami. Yang pertama adalah relevan sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Renal adalah bagaimana menghadapi perubahan. Karena perubahannya yang mengerikan untuk diperbankan itu adalah yang tadi disampaikan adalah perubahan yang bisnis modelnya demikian cepatnya, udah eksponensial. Jadi perubahannya itu udah luar biasa sekali, udah merubah bisnis itu dari konvensional itu berubahnya itu luar biasa sekali. Ada yang finansial yang hanya dalam waktu 4 tahun, 5 tahun bisa punya customer base 200-300 juta. Sementara mungkin bank terbesar di Indonesia yang paling lama di Indonesia puluhan tahun, paling-paling customer base-nya baru 20-30 juta. Market cap-nya udah sepertiga daripada market cap-nya BEJ. Jadi memang karena apa? Karena bisnis modelnya berubah dengan sangat signifikan. Kami di perbankan juga menghadapi hal seperti itu karena itulah perubahan yang dilakukan di perbankan. Jadi kalau bank itu ada 2 yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Ada memang digital bank yang murni. Ada memang bank konvensional yang punya capability digital. Jadi kami juga terus melakukan perubahan. Dan yang unik dari Bank Mandiri adalah kita melakukan perubahannya kalau tadi dikatakan ada fintech, umumnya fintech ada di segmen retail. Kita ada di Mandiri ada yang namanya Livin dan ada namanya Kopra. Jadi sekarang juga digitalisasinya udah masuk ke segmen wholesale. Dan menurut kami mungkin ini langkah awal yang dilakukan oleh perbankan Indonesia untuk bisa mendigitalisasi di segmen wholesale. Nah, jadi yang pertama adalah memang kita sadarin bahwa tantangannya adalah bagaimana respon daripada perubahan. Yang kedua adalah bagaimana dengan adanya perubahan itu kita tetap bisa maintain growth kita. Tapi at the same time kita juga prepare untuk bisa sustain, untuk bisa bertransformasi. Jadi ini adalah menurut kami adalah 3 tantangan. Jadi bisa tetap tumbuh saat ini di tengah era perubahan, di tengah serbuan berbagai macam persaingan, tapi the same time menyiapkan masa depan, tetap mengeksplor yang tadi disampaikan. Saya rasa inilah tindakan utama yang kemudian menjadi underlying, menjadi dorongan bagaimana proses menyiapkan leader di Bank Mandiri. Saya coba untuk map out, untuk kira-kira memetakan apa yang kami lakukan. Jadi saya bagi 2. Yang pertama adalah ada 3 elemen utama. 3 elemen utama yang merupakan filosofi, yang merupakan essence, yang merupakan profil yang mau kami create sebagai leader di Bank Mandiri. Itu ada grit, kemudian satu lagi namanya ambidextrous
leadership. Kalau ini memang konsep akademis yang grit dan ambidex. Tapi kemudian di tengahnya kami sebut, ini agak jadul bahasanya, tapi menurut saya masih sangat relevan karena tadi ada masalah perubahan, itu nagih, nata, dan nuntun. Saya nanti akan cerita. Tapi yang di bawah ini adalah kontennya. Yang paling penting dan akan banyak saya ceritakan adalah bagaimana menginjek konten ini, memasukkan ke dalam leadernya Bank Mandiri. Itu kita punya 3 proses di atas. Yang sangat struktur itu ada namanya leadership pipeline program, yang kedua adalah transformasi, dan yang ketiga adalah smell of the place. Dan paling atas itu adalah transformasi, karena menurut saya, menurut pengalaman kami, menurut observasi kami, transformasi itu menjadi jantungnya untuk menghadapi perubahan. Jantungnya untuk membuat proses pembelajaran daripada setiap talent. Kesimpulannya, straightforward, gak akan mungkin perusahaan, organisasi bisa membekalin orang-orangnya hanya dengan di kelas, tapi harus ada fire testnya. Dan fire test yang paling real itu adalah yang tadi dikatakan battle-nya itu adalah transformasi. Once suatu perusahaan berhenti bertransformasi, pada saat itu dia berhenti untuk membuat proses learning para leadernya, dan leadernya juga akan dying. Jadi kuncinya tadi di situ. Jadi kalau ditanya saya, apa sih proses yang paling utama di Bank Mandiri meng-create para leadernya? Kelasnya bukan, direktur HC-nya bukan. Tapi apa? Transformasi itu sendiri. Tanpa sadar. Nah sekarang kami merancang gimana transformasi itu kemudian nanti dikemas, di structure sehingga dia 1 kali 2 pulau terlewati. Maksudnya apa? Begitu bertransformasi, transformasi itu memberikan benefit untuk perusahaan dan transformasi itu juga mendidik para leadernya. Kami punya yang namanya mobile banking Livin 1.0. Pada saat itu dibuat 80% itu pakai vendor, 20% pakai internal talent. Tapi yang Livin 1.2, mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu sekalian udah menjadi nasabah Mandiri, punya Livin 1.2, kita udah terkoneksi dengan berbagai fintech. Jadi kalau mau lihat OVO, GoPay itu lihat saldonya udah bisa pakai Livin gitu, udah terkonek di situ. Itu 80%, 90% itu dilakukan oleh internal talent kita. Jadi saya menggunakan proses transformasi menjadi bank memiliki capability di bidang digital banking, pada saat yang sama saya menyekolahkan mereka di proses transformasi tersebut. Saya spending uang cukup banyak untuk menyekolahkan orang S2 untuk digital banking, tapi butuh waktu 2 tahun. Tapi dengan proses transformasi digital di Bank Mandiri, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita dalam waktu yang sangat cepat sekali dan barangnya langsung berdampak nyata. Jadi penting sekali saya menggarisbawahin proses transformasi ini. Oke, saya coba akan sedikit singgung satu-satu dari 6 komponen ini. Yang pertama tadi saya katakan yang di sebelah kiri adalah grit. Grit ini penting karena apa? Karena memberikan semacam energi. Grit itu adalah, kalau kita baca bukunya adalah, ini adalah kunci suksesnya setiap leader. Punya grit yang kuat, kegigihan, resiliensi, daya tahan, daya juang. Nah ini banyak cara membangunnya. Diberikan penugasan dan sebagainya. Tetapi menurut saya ada juga satu hal di Bank Mandiri yang menjadi pengalaman kami, gimana grit itu bisa dibangun di dalam leader setiap Bank Mandiri. Seluruh top levelnya itu memiliki jargon-jargon yang tanpa kami sadarin itu masuk ke dalam alam bawah sadar dan itu menjadi programming untuk kami itu berbehave, bertindak, berperilaku. Ada Pak Agus Marto. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang Bank Mandiri kecuali menghidupkan orang mati. Itu jargon, itu menghidupkan orang mati. Itu ada jargon. Terlepas dari kata anak-anak sekarang bilang oh, agak lebay Pak ya. Tapi memang itu mengena pada saat itu. Itu menunjukkan excellent dalam bekerja. Enggak ada yang bisa dilakukan. Sama anak-anak milenial sekarang ditambahin. Oh Pak Adeha, itu juga kalau matinya udah 3 hari. Kalau within 3 hari bisa kita hidupkan. Jadi tapi semangat gritnya itu yang menjadi programmer. Sampai kemudian ada Pak Zulkifli ini ada eksekusi. Sekarang ada Pak Darmawan yang mengatakan agresif tapi prudent. Tapi selalu ada kata-kata yang menunjukkan grit itu. Jadi grit itu menurut saya itu penting untuk dibangun. Perlu energi. Dan energi dari top level itu sangat matters buat saya untuk membangun sebuah grit.
Itu yang pertama. Jadi ini adalah menurut saya salah satu elemen konten daripada kepemimpinan yang ditanamkan ke masing-masing leader di Bank Mandiri. Yang kedua adalah next. Nah ini kita punya jargon nagih, nata, dan nuntun. Dalam waktu yang sangat mungkin 10 tahun terakhir, teman-teman di Bank Mandiri itu sangat cekatan sebagai leader yang mampu nagih. Karena apa? Karena KPI-nya sangat rigid sekali. KPI-nya sangat rigid sekali. Kita punya performance management yang sangat ketat sekali. Nobody can hide. Everybody have to responsible. Setiap hari diukur, setiap minggu diukur, setiap bulan diukur, setiap tahun diukur. Jadi terkenal kalau leader-leadernya Bank Mandiri itu sangat tight control, sangat eksekutor, sangat bisa give the result. It's okay, tapi the next-nya untuk urusan sustainability tidak cukup. Ada 2 elemen lagi yang harus kami seimbangkan dan sekarang kami injekkan. Itu kemampuan untuk menata dan kemampuan untuk menuntun. Menata maksudnya apa? Menata yang paling utama adalah menata strategi. Dan strategi itu ada 2. Pertama adalah bagaimana kami menyiapkan leader-leader kami itu untuk bisa membuat operational excellent, business excellent untuk saat ini. Tapi juga menyiapkan mereka untuk menjadi seorang transformers, untuk menyiapkan skill. Jadi yang kami injek sama yang tadi katakan oleh Pak Profesor, sekarang kurikulum yang kami injek itu bukan yang existing skill saja, tapi future skill juga. Karena pada akhirnya nanti future skill itu pun jadi existing skill. Yang existing skill jadi obsolete skill. Jadi kalau sekarang yang mau dapat beasiswa di Bank Mandiri, saya mohon maaf ya mungkin walaupun saya orang finance, sudah relatif sedikit saya menyekolahkan teman-teman yang untuk ngambil S2 di bidang MBA. Karena kita yang mencari adalah sekolah-sekolah yang akan dibutuhkan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Walaupun agak-agak meraba. Jadi saya bilang kalau kamu dapat offering dari universitas terbaik di dunia, even kalau bisa di planet Mars dapat ada universitas yang terbaik, kamu dapat offering saya bayarin 100%. Asal ilmunya future skill. Jadi memang arahnya sudah ke sana. Nah, jadi intinya adalah bagaimana leader kami disiapkan untuk bisa bukan saja untuk operational excellence saat ini, tapi bagaimana menjadi seorang exploring, menjadi orang yang transformer. Itulah yang sebetulnya yang dititipkan di dalam konsep Ambidex. Nah di people juga penting karena pada akhirnya seluruh proses daripada organisasi baik untuk masa saat ini maupun masa depan sangat tergantung daripada people-nya. Karena itu kami ingin dikenal leadernya Bank Mandiri itu bukan cuma seorang eksekutor yang mampu mendeliver number saat ini, yang mampu membawa organisasinya ke masa depan, tapi mampu juga create the new leaders. Dan ini nanti diinjekkan dengan berbagai cara untuk seseorang itu dipaksa untuk bisa menuntun organisasinya. Jadi ibarat dalam sebuah sepak bola menjadi pemain, menjadi captain, dan juga menjadi coach sekaligus. Jadi menjadi pemain karena harus membawa organisasinya ke masa depan, harus deliver the numbers, tapi juga menjadi coach karena membimbing dan membawa teman-temannya. Nah ini memang menjadi PR kami, tapi kami menggunakan prinsip ini bagaimana menyeimbangkan antara nagih, nata, dan nuntun. Next, berikutnya adalah, nah ini yang formal, mungkin kalau ini mungkin kurang lebih sama di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah cara kami pertama. Jadi yang tadi itu kan ada masalah grid, ada masalah nagih, nata, dan nuntun, ada masalah leading strategi, ada masalah leading people, itu seluruhnya dimasukkan komponen itu ke dalam proses training leadership yang ada di Bank Mandiri. Yang memang bertingkat dan bertahap, mulai dari officer, kemudian team leaders, kemudian BOD-2, BOD-1, sampai dengan BOD-nya. Dan juga disiapkan ada onboarding-nya, onboarding itu kalau pertama sekali mendudukin posisi tertentu, baru dipromosi, disiapkan.
safety netnya supaya bisa efektif. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang memang kebutuhan leader itu tanda kutip kita belum cuma punya pipeline yang cukup banyak. Sehingga kadang-kadang ada yang baru-baru mungkin baru 80% ready-nya, 70% kita paksa tetapi kita siapkan safety net-nya dengan menyiapkan onboarding. Kemudian kalau untuk di equipping itu lebih kepada hal-hal yang lebih spesifik, lebih mengarah kepada technical skill yang lebih mendalam. Kemudian yang berikutnya adalah untuk development. Tapi inti dan poinnya adalah untuk menginjekkan yang tadi, values, kemudian mindset, kemudian profil yang baik tentang seorang leader itu pertama lewat training leadership. Tapi ini menurut saya efektivitasnya hanya 10%. Tapi tetap perlu kita lakukan karena dia harus tahu. Jadi istilah saya itu seluruh mandirian harus I know it. Tapi nggak sampai ke level I know it-nya nggak cukup. I can do it. Nah itu the nextnya. Nah ini. Transformasi mengajarkan kepada kami bahwa dengan kami melakukan men-stretch otot kami dan otak kami untuk melakukan transformasi, itu kita memaksa kita untuk apa? Untuk memaksa kita untuk mendapatkan new strategi. Untuk memaksa kita untuk mendapatkan atau menggunakan new teknologi, memaksa kita untuk mencari new business model, memaksa kita untuk berhadapan dengan new challenge, memaksa kita untuk mendapatkan best practice, bahkan memaksa kita untuk memikirkan future practice. Istilah kami di Bank Mandiri ada yang kicking the tire. Kicking the tire itu mobil kita tenang-tenang saja, tapi kita turun dari mobil kita tendangin Bang Dan. Ini bannya bener nggak gitu? Jangan pernah berhenti menganggap ini the best. Jadi kami diajarkan oleh senior-senior kami, jangan merasa bahwa yuk udah best. Lo harus cari dan belajar kemana saja. Inilah kelas sebenarnya. Jadi bahkan saya bilang nggak usah pakai training leadership pun kalau ini dilakukan, ini battle sebenarnya yang tadi dikatakan oleh Pak Profesor. Dan mungkin kalau saya lihat, coba saya peta-petakan beberapa leader-leader kami yang kemudian sekarang dipercaya di luar cukup bagus posisinya. Ketika saya track ke belakang, mereka punya battlefield, mereka punya mengikuti proses transformasi. Dan inilah yang saya khawatirkan kalau kemudian ini tidak di-create untuk anak-anak kami yang generasi-generasi yang baru sekarang. Jadi sekarang saya kemas. Setiap proses transformasi di Bank Mandiri itu dijadiin project base dan itu diberikan kepada para talent-talent kami untuk memaksa mereka meng-acquire new business, new teknologi, best practice, dan kami tanamkan sekecil apapun jangan pernah berhenti bahwa Anda yang menjadi terbaik, cari terus cara untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena itu dampaknya dua. Pertama kepada organisasi dan yang kedua adalah kepada capability yang bersangkutan. Jadi I know it yang tadi harus diimplementasikan di sini menjadi I can do it. Nanti level berikutnya I can teach it. Karena dia harus menjadi seorang pemimpin yang menuntun. Nah kira-kira seperti itu, karena itu kemudian transformasi yang di Bank Mandiri kami kemas dengan berbagai bentuk project base, project assignment, ada job swap. Itu sebenarnya untuk supaya lebih berstruktur proses transformasi di Bank Mandiri itu menjadi kelas bagi seluruh talent-talent dan leadernya. Dan kalau kita lihat memang sejarah panjangnya Bank Mandiri sejak dari awal sampai dengan sekarang itu tidak pernah bertransformasi, tidak pernah berubah. Dulu di awal-awal begitu terjadi perubahan organisasi semua nervous, semua nanya ke kanan ke kiri, saya di mana ya. Tapi karena sudah seringnya berubah, sekarang itu kalau 3 bulan nggak berubah organisasi itu nanya semua, Pak Ade kenapa nggak dirubah organisasi? Sudah terbiasa dengan perubahan. Sedemikian kompleksnya yang di Bank Mandiri karena segmennya begitu banyak gitu. Jadi kadang-kadang ada guyonan juga. Guyonannya apa? Guyonannya orang Mandiri itu udah biasa dengan kompleksitas. Kadang-kadang yang sederhana pun dibuat kompleks. Gitu. Aduh terlalu cemen sederhana gitu. Ya itu guyonannya. Tapi intinya adalah benar sekali kompleksitas, tantangan, permasalahan itulah yang mendidik para talent. Dan gimana caranya itu biar di-structure supaya itu bisa menjadi alat pembelajaran, sarana pembelajaran untuk anak-anak sekarang. Karena berbeda, mereka lahirnya berbeda dengan masa-masa kita mungkin. Kalau kita di zaman kesusahan, mereka di zaman keberlimpahan. Sehingga memang tantangannya harus tetap di-create supaya mereka terus keep on fire untuk mengatasi berbagai permasalahan. Ini yang kelima, berikutnya adalah, jadi tadi pakai kelas khusus untuk
untuk apa tadi, untuk membangun kader-kader tadi pakai kelas khusus. Kemudian transformasi yang tidak berhenti untuk membangun-bangun kader tadi, untuk menyiapkan para leader tadi. Kita juga di Mandiri punya yang kita nama itu smell of the place. Kami pengen aroma daripada organisasi kami itu adalah learning organization. Aroma dari organisasi itu kami pengen menjadi sebuah organisasi, sebuah perusahaan yang dinamis, yang terus mencari yang terbaik dan terbaik. Tidak pernah menyerah dan berhenti. Selalu kicking the tire. Istilah kita itu juga ada namanya triple A thinking. Jadi thinking ahead itu sudah biasa, tapi ada dua lagi thinking yang kami injekkan. Thinking again dan thinking across. Thinking again artinya adalah yang tadi itu kicking the tire. Nggak pernah berhenti, selalu meng-questioning, inikah yang terbenar, inikah yang terbaik, ada nggak orang di luar sana yang bisa lebih baik dari ini? Kalau ada kami mau belajar, apapun itu. Baru yang kedua adalah thinking across. Kita mengencourage teman-teman jangan belajar sama bank. Karena kalau kita belajar ke bank, yang paling bagus di dunia, ya kita paling-paling bagusnya seperti dia. Tapi belajarnya apa? Belajar beyond daripada bank. Kita akan bisa menciptakan future practice. Dan mungkin kita akan menjadi yang terbaik. Jadi kita dorong mereka untuk bisa memiliki mindset untuk berpikir thinking again, thinking across, dan thinking ahead. Kalau ahead mungkin udah biasa, tapi thinking again dan thinking across yang selalu kita dorongkan kepada talent-talent kita. Intinya jangan pernah berhenti belajar, karena tidak mungkinlah menjadi seorang talent apalagi menghadapi masa depan tanpa sebuah proses pembelajaran. Tapi memang kita selama ini menganggap proses pembelajaran itu ada di kelas. Kita kurang refleksi. Saya bilang kepada teman-teman Mandirian, kalau ada yang datang kepada saya, Pak Adea saya kurang training, berarti kamu nggak masuk kerja ya? Saya masuk kerja Pak Adea. Kalau Mandirian itu, begitu kakinya nyangkut ke kantor, masuk ke kantor, pada saat itu dia melakukan satu kayuh 2 pulau terlewatin. Dia bekerja, tapi pada saat itu juga dia belajar. Kesalahan kamu, kegagalan kamu, tantangan kamu, permasalahan, kesuksesan, semua itu adalah alat pembelajaran. Tapi kita kurang refleksi. Dan kita tidak menyadari bahwa pimpinan kita, peers kita itu adalah orang-orang yang tanda kutip bisa menjadi mentor kita. Jadi kalau di Mandiri itu ada 2 budaya yang terus saya tanamkan. Pertama, seorang leader harus menjadi nuntun, harus menjadi seorang guru. Karena apa? Belajar paling cepat itu bukan sama guru yang di kelas. Belajar paling cepat itu adalah sama leader, sama expert. Dan setiap hari, bayangin, setiap hari dia belajar ketemu sama guru terbaik. Harusnya skillnya luar biasa. Tapi memang kadang-kadang kita kurang refleksi. Dan yang kedua kita budayakan, kalau yang tadi dikatakan oleh profesor itu coaching, kita budayakan kalau di Mandiri namanya development dialog. Kenapa di development dialog? Supaya dialog yang terjadi itu adalah untuk mendevelop dia. Karena kita dulu punya pengalaman kurang nyaman, karena kalau kata-kata coaching itu dipanggil diceritain kesalahannya. Jadi orang itu udah reluctant, tapi kalau development dialog adalah fokusnya untuk develop yang bersangkutan. Nah, saya balik lagi ke slide ini, kayaknya ini slide yang terakhir kalau tidak salah saya. Jadi untuk menginjek, tunggu balik dulu ya yang tadi. Untuk menginjek yang tadi yang mengenai nagih nata nuntung, kicking the tire, thinking ahead, thinking across, itu kita menggunakan pola yang namanya smell of the place, itu dibangun oleh 4 activity. Yang pertama adalah tell me. Tell me itu memang harus diceritakan, terutama yang harus diceritakan why-nya. Jadi se-leader di kita untuk meng-create the new leader, the future leader, leadernya terus ngomong, harus cerita. Why? Why kita harus berubah? Why kita harus meningkatkan skill kita? Why kita harus acquire future skill? Itu harus diceritain. Tapi nggak cukup diceritain, jadi proses pembelajarannya, proses menanamkan yang 3N tadi, proses menanamkan thinking ahead, thinking across tadi, proses menanamkan bagaimana kita harus memiliki strategi untuk masa depan, exploring dan tidak saja exploiting, itu harus ditelmikan, diceritakan. Tapi tidak cukup, leader di Bank Mandiri juga harus show me. Ada program-program yang dia harus menunjukkan bahwa dia melakukan. Tapi nggak cukup juga show me. Ada yang namanya teach me, itu memang harus pakai proses pembelajaran formal. Dan juga ada yang namanya guide me. Jadi setting KPI-nya, kemudian setting reward dan punishment-nya, itu harus merefleksikan kalau dia itu harus nuntun. Itu harus merefleksikan kalau dia itu harus exploring. Jadi di tempat kita, leader-leader itu punya KPI, dia harus berapa kali development dialog,
Dia harus, karena memang orang mandiri itu sejak lama itu di drive perilakunya pakai KPI. Jadi kalau untuk awal-awal mengintroduce sesuatu mesti pakai KPI, walaupun akhirnya saya bilang, yang namanya nuntun buat seorang leader itu bukan karena KPI, itu adalah tanggung jawab moral, saya bilang. Karena nanti kalau pada akhirnya toh ditanya yang kita pimpin kan, bukan result daripada apa yang kita pimpin, yang ditanya adalah orang yang kita pimpin. Kadang-kadang saya guyonan juga begini, bukan guyonan sih, kadang-kadang mengingatkan teman-teman, kalau kita ngasih gaji kepada anak-anak kita, kepada talent-talent kita, kepada leader-leader kita, dikasih gaji tanggal 25, tanggal 26 mungkin habis, jangan-jangan tanggal 24 udah habis, udah dialokasikan. Tapi kalau kita menanamkan values, menanamkan skill, menanamkan mindset, itu akan dibawa terus dan akan mengalir pahalanya kepada kita. Kira-kira seperti itu. Jadi saya mau membangun keterpanggilan daripada seorang leader. Enggak mungkinlah leader itu tidak tercipta. Enggak mungkin leader itu tercipta kalau tidak ada leader yang sebelumnya. Enggak akan mungkin. Dia pasti tercipta dari leader yang sebelumnya. Karena itu penting sekali dua-dua menyadarin, yang satu menjadi mandirian pembelajar tangguh, istilah kita di sana, yang satu menjadi mandirian pengajar tangguh. Jadi setiap proses kerja, setiap hari itu adalah bagian daripada mendidik setiap orang itu menjadi leader. Dan leader adalah bukan saja masalah jabatan, paling tidak bisa menjadi leader untuk diri sendiri. Jadi ada tell me, show me, teach me, dan guide me. Dengan cara seperti ini kita harapkan, kami targetkan seluruh tadi filosofikalnya, fundamentalnya, mindsetnya sebagai seorang leader yang punya grit yang tinggi, yang punya kemampuan untuk mengeksplorasi, yang punya kemampuan untuk meng-acquire future skill, yang punya kemampuan untuk kicking the tire, yang punya kemampuan untuk belajar across, itu bisa tanam ke dalam sebuah organisasi. Tapi kami menyadarin bahwa apa yang disediakan itu juga tidak akan ada artinya kalau orangnya tidak menjadi seorang pembelajar tangguh, istilah kami. Atau seorang yang agile learner. Apa itu? Yang bisa belajar dengan cepat. Kenapa bisa? Jadi sekarang masalahnya ini bukan cuma bisa belajar, belajarnya harus cepat. Kenapa? Perubahan udah cepet banget. Jadi kami punya strategi caranya untuk ngajarin orang cepat. Tapi mungkin bukan di sesi ini, tapi intinya bagaimana belajar cepat. Tapi belajar cepat juga nggak cukup. Cepat tapi hasilnya itu memang punya impact. Untuk apa? Untuk grow dan untuk apa? Untuk masa depan. Dan yang paling penting adalah gimana caranya orang itu belajar terus-menerus, nggak berhenti. Ya salah satunya tadi itu harus menghayatin pekerjaan sehari-hari itu ada bagian daripada proses pembelajaran. Jadi kami mendefinisikan yang Mama Agile itu belajar cepat, belajar terus-menerus. Kenapa? Perubahannya udah cepat, perubahannya udah terus-menerus. Kalau kita tidak imbangin perubahan tersebut dengan belajar cepat, belajar terus-menerus, kita kalah. Nanti perubahan duluan sampai kita ketinggalan. Dan yang terakhir tadi adalah belajar impact. Tapi memang harus punya mindset. Kami juga program-program di learning kami itu juga ada modul-modul yang memang ingin ingin mempertajam, memperkuat mindset setiap mandirian. Bagaimana seluruh mandirian harus punya keterpanggilan bahwa urusan belajar bukan cuma masalah belajar. Urusan belajar ini adalah urusan hidup atau mati. Saya selalu menanamkan, berapa banyak perusahaan-perusahaan tidak belajar akhirnya mati. Ini jadi bukan urusan main-main, ini urusan hidup atau mati. Saya membayangkan dulu setiap saya mau ujian Pak Prof, itu kadang-kadang saya lupa belajar. Tapi pada malam hari saya ingat baru besok mau ujian. Kemudian kita pakai cara yang namanya SKS, ada yang tahu SKS? Kebut semalam. Sistem kebut semalam. Dan itu berhasil ternyata. Karena apa? Karena apa? Sense of urgency-nya. Ini urusan hidup atau mati. Saya mengatakan teman-teman, setiap kita kalau kita sadar bahwa ini urusan hidup atau mati, kita akan take effort yang luar biasa. Jadi urusan belajar, saya ingatkan kepada para mandirian, dan mandirian pembelajar tangguh itu menjadi nomor 2 setelah Satu Hati Satu Mandiri program budaya kita yang dari akhlak. Itu untuk mendambakan betapa pentingnya proses belajar bagi sebuah organisasi. Tentunya mindset berikutnya adalah humble, jangan merasa hebat. Karena pasti ada yang lebih baik dari kita harus belajar, mau terbuka, open kepada feedback, menjadi observer, curiosity, terbuka untuk feedback dan sebagainya. Jadi ini mindset-mindset yang kami tanamkan, sehingga apa? Sehingga tadi elemen-elemen yang mau diinjekkan kepada leader-leader di Bank Mandiri dengan proses yang tadi itu, proses smell of the place, proses transformasi itu bisa turun kepada organisasi kami. Mungkin itu sekedar sedikit sharing, mudah-mudahan
bisa relevan dengan tadi konteks yang disampaikan oleh Pak Profesor. Terakhir biasanya pakai pantun, tapi karena saya belum nyiapin pantun Pak Anjar, jadi ini pakai sedikit quote, mudah-mudahan bisa men-summarize apa yang tadi saya sampaikan. When we stop to transform, we stop to learn, we stop to change, we stop to adapt. Yang lebih scary adalah we stop to create leader, then we die sooner. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Applause dulu nih buat dua narasumber kita. Jadi saya mencatat kalau dari Prof. Renal tadi tentang zona waktu gitu ya. Nah dari Pak Agus nih, Pak ADH ini yang menarik tadi, kicking the tire to stay relevant gitu ya Pak kira-kira. Nah ini sudah ada ratusan pertanyaan ini Pak. Luar biasa ini ya sesi ini. Nah saya akan bagi kesempatan pertama mungkin dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Jika ingin mengajukan pertanyaan silakan Ibu menyebutkan nama. Ibu yang ini dulu, yang tadi sudah angkat tangan duluan. Sebutkan nama dan pertanyaannya, nanti baru yang di chat room. Silakan Ibu. Ya, selamat siang, saya Wening Samudrawati dari Surveyor Indonesia. Mau tanya ke Pak Agus sebenarnya, konkretnya di Bank Mandiri nanti untuk open mindset tadi yang harus mau belajar, kemudian harus open, itu apa dari pertama kali rekrutmen disaring dulu ya, kemudian atau ada seperti kayak ada tools-tools di tengah-tengahnya, dan konkretnya seperti apa Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, saya silakan Ibu, biar nanti sekaligus dijawab oleh Prof atau oleh Pak Agus. Makasih Pak, selamat sore. Nama saya Putri Saptawati, saya dari akademisi sama dengan Prof. Renaldi ya. Saya dari ITB Pak, jadi kita sama-sama PTNBH. Jadi sebetulnya saat ini saya mendapat satu amanah mengelola SDM di ITB, dan mungkin kita juga semua tahu di saat pandemi ini kami sangat kesulitan karena hampir 75% harus WFH ya Pak ya, itu satu. Kemudian kedua, tuntutan dari pemerintah pusat itu nggak berkurang, deadline terus tidak ada ininya, tidak ada tawar menawar begitu. Nah, saya ingin ada tips dari Pak Renaldi karena kita sama-sama ya Pak ya. Bapak juga sudah tadi menyampaikan Bapak di mana-mana sudah menjadi komisaris dan bisa memperbaikilah kinerja dari perusahaannya. Nah, ini tipsnya untuk para leader di PTN itu seperti apa Pak? Karena jujur kalau saya perhatikan, ini mungkin saya salah karena saya hanya pemerhati begitu, kalau di perusahaan BUMN itu kan leader itu memang dibentuk dari awal ya begitu ya, disiapkan begitu. Sementara rektor, wakil rektor di perguruan tinggi negeri paling tidak, itu awal-awalnya ketika masuk nggak ada yang kepingin jadi pimpinan, inginnya jadi profesor, inginnya jadi peneliti terkenal. Tetapi ujuk-ujuk kita harus seperti itu ya. Nah, tipsnya nih bagaimana Pak? Karena saya berasumsi atau berhipotesa begitu. Kalau PTN itu dikelola seperti ini, mungkin ya agak susah maju ya. Sementara saya punya sepertinya masih ada reluctant juga, saya kurang tahu kenapa, untuk kemudian memberikan posisi-posisi itu kepada profesional. Begitu. Nah itu sangat kesulitan Pak Renaldi, Pak Agus juga ya. Mungkin kami juga bisa diberi tips seperti Bapak tadi mengatakan bahwa kita bisa bisa maksa begitu ya. Sementara kalau di perguruan tinggi negeri ini kan perguruan tinggi negeri kalau yang saya lihat itu adalah kolegial Pak. Saya sebagai pimpinan sebuah program studi itu kalau menegur dosen itu bisa dibalikin begitu ya. Nah ini tuh gimana tipsnya? Supaya kita juga benar-benar di satu sisi bisa dikelola secara profesional begitu ya. Namun tidak melanggar juga undang-undang. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Mari saya undang Pak Agus mungkin lebih dulu menjawab pertanyaan mengenai pembelajaran dan kemudian saya mohon Prof. Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini juga jadi mengingatkan ada beberapa hal yang memang tadi kemudian saya kelewat nyampaikan ya. Memang sih
nilai akademis masih menentukan. Tetapi karena kami belajar dari beberapa perusahaan-perusahaan di luar sana, dengan bahasa-bahasa yang berbeda, memang sejak dari awal orang itu diseleksi memang oke nilai akademis, tapi kemudian setelah nilai akademis apalagi yang menentukan. Kami juga sudah coba menerapkan bagaimana cara tes di awal itu untuk mendapatkan tiga elemen penting yang bisa terdetek. Yang pertama adalah itu masalah integritas. Itu no question lagi lah. Itu udah biasa ya. Tapi di luar sana juga saya tanya dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Dia mereka itu butuh 3 katanya. Yang pertama itu adalah integritas. Yang kedua, cari orang yang memang tadi itu semangat belajarnya itu gila gitu lah. Tergila-gila belajar. Karena dengan tergila-gila belajar, dia juga nanti akan tergila-gila untuk melakukan perubahan dan tergila-gila akan berkinerja dan tergila-gila akan berkontribusi. Tapi harus dicari orang yang betul-betul punya mindset pembelajar yang kuat. Terus yang ketiga, nah ini sangat relevan dengan digitalisasi 4.0 ini, di Industri 4.0. Mereka mencari orang itu yang bisa berkolaborasi. Makanya saya agak aneh, dulu masa saya yang namanya Superman kan datang sendirian ya. Yang namanya Spiderman datangnya sendirian. Sekarang mereka itu pakai Avengers kan, datangnya rame-rame Superman ya. Loh mereka aja yang luar biasa itu udah berkolaborasi. Saya juga mikir, oh iya Mandiri sekarang juga, oh iya ternyata kalau mendapatkan orang-orang yang punya kolaborasi yang tinggi, itu kenapa kemudian Livin-nya Bank Mandiri itu bisa berkolaborasi dengan OVO. Yang tadi open riset tadi. Itu kan hanya orang-orang yang punya kecenderungan untuk bisa berkolaborasi yang akan terekspos dengan terbukanya dunia ini. Ini menjadi penting sekali. Jadi dia bilang sepanjang dia punya integritas kuat, mau belajar dan bisa bekerja sama, untuk bekerja sama, ini mengindikasikan bahwa orang ini layak jadi talent. Jadi itu di pertama-tama memang kami udah mencari. Jadi ini kemampuan untuk bibitnya untuk menjadi talent, untuk menjadi leader ini ada. Kalau udah ada 3 ini, integritas, pembelajar tangguh, dan satu lagi itu adalah punya kecenderungan untuk mau berkolaborasi. Nah di tengah-tengahnya, setelah di awal kita proses seperti itu, di tengah-tengahnya saya dan beberapa direksi dan juga teman-teman di Human Capital, teman-teman di Culture, itu terus mengkampanyekan, mentelmikan. Karena tell me itu nanti kembali lagi masuk ke dalam alam bawah sadar dan nanti akan menggerakkan dia, mentelmikan bahwa belajar itu penting. Cuma yang jadi masalah selalu saja begini, Pak ADH, Pak Agus, belajar itu susah. Memang iya, karena belajar itu keluar dari comfort zone ke learning zone. Learning zone itu mematikan, learning zone itu memberatkan. Orang harus punya energi yang besar. Sekarang pertanyaannya, kalau anak-anak sekarang, kenapa saya harus belajar? Jadi mesti dibangun juga purpose-nya. Jadi selain tadi di awal kita seleksi, di tengah terus kita bangun purpose orang, keterpanggilan orang. Lo belajar, lo akan bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat untuk organisasi, bisa merubah dunia. Anak-anak sekarang itu ya dunia dia ya, harus dipanggil, harus punya keterpanggilan. Karena apa? Karena kalau enggak itu mereka nothing, untuk apa meaningful saya belajar gitu loh. Jadi ada program di awal untuk menseleksi, tapi di tengah itu kita tanamkan juga. Karena apa? Karena belajar itu lelah, capek, butuh waktu dan investasi. Kalau orang tidak punya keterpanggilan, tidak punya purpose yang kuat, dia akan berhenti di tengah jalan. Once anak-anak sekarang punya purpose, keterpanggilan yang kuat, bahwa dengan aku belajar, aku still relevan, aku bisa berkontribusi untuk perusahaan ini, bahkan mungkin untuk negeri, bahkan mungkin untuk peradaban. Dan aku menjadi menguasai tanda kutip panggung dunia, panggungnya mereka ya, anak-anak sekarang gitu. Nah itu yang memberikan energi buat mereka. Jadi ada program di awal dan juga di tengahnya, tapi tentunya itu juga diberikan sarana-sarana pembelajaran yang memang memudahkan mereka untuk belajar. Mungkin itu jawaban dari saya, sedikit tadi Bu tambahan, kurang lebih sama. Kalau menurut saya nggak tahu gimana caranya, tapi idealnya kalau saya lihat memang kalau di luar sana kan antara profesional yang memanage daripada suatu perusahaan dengan pengajar memang berbeda gitu ya. Tetapi kembali lagi dalam pemahaman saya mereka yang ada di dunia pendidikan harusnya kan punya agility di dalam meng-acquire new skill. Atau memang selama ini mungkin udah terlalu lama nggak meng-acquire new skill. Tapi pemahaman saya itu mereka sekarang permasalahan mau nggak meng-acquire new skill tersebut. Kalau kemudian tidak ada keinginan itu memang menjadi sulit.
Karena memang yang namanya manajerial itu ada ilmunya dan harus dipelajarin. Sama seperti saya, sama seperti kami adalah bankir. Kami nggak mengerti ilmu pendidikan, kami nggak mengerti human capital. Tapi karena kami tanda kutip memandang bahwa ini sesuatu yang penting, memaksakan diri untuk belajar. Jadi memang harus ketemu purpose-nya dulu, baru bisa belajar gitu. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Deha. Saya rasa sudah sangat menjawab tuh ya, Ibu. Silakan pertanyaan kedua kepada Prof. Renald dari Ibu Tri tentang tip and tricks ya, leaders di perguruan tinggi gitu ya. Silakan Bapak. Saya dulu berpikir memanage perguruan tinggi lebih mudah daripada memanage BUMN. Tapi setelah saya jalani ternyata paling susah itu memanage perguruan tinggi. Ya, tadinya saya berpikir di UI lebih sulit daripada di ITB. Ya, ternyata enggak juga, sama juga gitu ya. Kalau di UI itu fakultasnya banyak sekali dan bidang ilmunya lain-lain. Tapi kalau di ITB tadinya saya berpikir kan sama-sama engineer. Ternyata pasti ada kompleksitasnya juga. Jadi ada beberapa catatan saya dan mungkin membongkarnya ini harus struktural ini ya. Sayangnya Pak Menteri belum menaruh perhatian pada manajemen perguruan tinggi. Ya, yang baru perhatian itu adalah pada konten yang perlu diajarkan pada para siswa. Nah, namun manajemen perguruan tinggi menurut saya perlu dapat perhatian benar karena di sini persoalannya. Dalam Rembuknas di bidang Rembuknas bersama dengan Presiden beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan adalah ketua Rembuknas bidang pendidikan dan saya menyebutkan dan itu dikutip oleh Pak Jokowi pada waktu itu, saya sampaikan, saya bilang begini, Pak Jokowi tahu nggak dari zaman saya kuliah sampai sekarang nama fakultas nggak ada yang berubah, ya itu kan sudah bertandakan banyak orang-orang yang anti perubahan sebetulnya. Nama fakultas tidak berubah, nama jurusan tetap sama, tidak ada yang baru. Bahkan sebagian besar buku teks yang dipakai masih sama sampai hari ini. Ngeri saya lihat itu. Nah makanya Pak Jokowi bilang, udahlah sekarang para dekan bikin jurusan ini, bikin ini. Ini sekarang ada turunan baru, ada disrupsi, bikin begini. Diingatkan, tapi saya melihat kok slow gitu pergerakannya begitu ya. Nah kenapa begitu? Pertama menurut saya memang betul ya, manajemen harus dipisahkan dengan pengajar. Ya itu saya kira tadi disampaikan oleh Pak Agus itu benar sekali. Di Amerika dibedakan antara President of the University dengan Provost. Provost yang mengawal internal, Presiden itu tugasnya cuma 3. Tahu nggak tugasnya apa saya? Yang pertama adalah menetapkan pertama adalah menetapkan budget. Ya. 2, mencari sumber dana. Makanya kalau di tempat saya di Urmane Champagne itu, tempat kampus saya di desa, dikelilingi ladang jagung, tapi President of the University dikasih kantor yang mewah di Chicago. Dia kerjanya cuma ketemu meeting aja sama para sponsor, donatur. Kerjanya nyari duit ya. Ya, jadi dicari yang profesional. Biasanya mantan menteri, mantan pejabat tinggi, mantan CEO begitu ya. Jadi tadi menetapkan budget, kemudian cari ruangnya. Dan yang ketiga pidato setiap tahun pada waktu wisuda. Enak ya jadi presiden itu, President of the University ya. Dia nggak ngurusin konflik dan politics of campus. Ya, kita ketahui politik of campus ini ngeri nih. Ya, ngeri sekali. Makanya orang di Indonesia jadi profesor juga susah. Pertimbangan-pertimbangan macam-macam gitu ya. Seperti itu. Jadi harusnya dipisah. Jadi harusnya universitas negeri di Indonesia punya 2 rektor. Satu rektor eksternal ya sebagai simbol untuk keluar cari dana. Ini nyari dana enggak semuanya menghabiskan APBN aja. Walaupun sudah dijadikan PTNBH begitu enggak ada. Lihat porsinya. Nyari dananya cuma dari mahasiswa begitu. Menurut saya ada sesuatu yang enggak beres di situ ya. Nah, yang kedua harus ada yang ngurusin tuh fakultas ini gimana, jumlah profesor bagaimana. Ini jadi rektor di Indonesia itu urusannya 1001 termasuk politik. Ya, ketemu DPR, ketemu menteri, ya, statuta, di demo mahasiswa, ya. Saya kasihan lihat teman saya jadi rektor, wajahnya makin susah, jadi komisaris disuruh berhenti, begitu ya. Memang aturannya nggak boleh sebetulnya begitu ya, tapi waduh mengerikan sebetulnya ya.
Jadi itu harus dibenahi, itu pertama. Yang kedua, bebaskan kampus dari lulusannya sendiri. Ini di kampus kita di Indonesia ini 99% inbreeding. Ya, kalau belajar teori biologi itu perkawinan saudara satu keturunan akan mengakibatkan keturunannya cripple. Saya berpikir begitu sih ya. Waktu saya lulus dari University of Illinois Urbana-Champaign, saya ditawari oleh profesor saya, dia senang sekali sama saya waktu itu ya, karena disertasi saya, kerja saya sama dia, ditawari saya untuk jadi tenaga pengajar di sana, asisten profesor. Tapi baru diproses sedikit saya udah seneng begitu ya. Karena itu tahun 98, bulan Mei 98 Bu. Ya, jadi saya sedang berpikir untuk tidak kembali ke Indonesia sesaat. Gitu ya. Nah ternyata setelah itu hanya dalam waktu beberapa minggu saya dikasih kabar gak bisa. Karena dilarang lulusannya sendiri mengajar di alma maternya. Harus keluar dulu. Berapa tahun sukses, ada karya, itu yang dijual, baru appeal, baru kemudian menunjukkan. Kita ini lulusnya di situ, S1 di situ, S2 di situ, S3 di situ, dapat jodoh di situ, ya, nggak jauh-jauh menikahnya dengan sesama kolega, kemudian mengajarnya di situ juga begitu. Sudah begitu, ya ada macam-macam lah, ya. So inbreeding ini berbahaya sebetulnya bagi pengetahuan. Yang bagus saya sebetulnya juga pengen ngajar di ITB, tapi saya tahu saya nggak bakal diterima di ITB gitu, ya. Pernah ada orang ITB kita rekrut, orang UGM kita rekrut, begitu dia jadi calon ketua jurusan, macam-macam tuh orang bikin bahwa tidak berdarah biru loh Bu, jurusan aja ketua jurusan. Saya bilang nih banyak orang yang berpikirnya sangat sempit sekali begitu ya. Menurut saya tidak boleh begitu, orang harus dilihat dari kompetensinya bukan. Kalau saya senang dengan saya pada waktu zaman saya tuh saya merekrut banyak orang dari bukan UI begitu ya. Dan dari luar negeri termasuk dari kampus lain juga saya rekrut gitu ya. Saya bodoh amat, orang mau ribut saya bodoh amat gitu ya. Tapi saya perlu orang yang mau bekerja kan begitu ya. Terakhir perbesar liberal arts. Liberal arts. Liberal arts ini adalah ilmu berpikir. Jadi ilmunya tidak boleh tahun pertama itu tidak boleh terlalu spesifik. Harus dikasih sejarah, dikasih bahasa, dikasih art, supaya otak kanannya dan kirinya stabil. Kita banyak sekali sekarang nih problem di dalam ilmu yang sangat spesifik dan orang-orangnya kurang memiliki keseimbangan di situ. Oh, satu lagi. Harus ada dibiasakan sabbatical leave. Harus ada tuh sabbatical leave. Jadi 1-2 tahun itu diizinkan keluar kampus supaya dia berkarya, melakukan riset di tempat lain atau dia menjadi praktisi di tempat lain. Setelah itu dia menjadi segar, fresh, balik lagi ke sini. Itu diprogram ya. Kenapa ini penting? Karena ini penting untuk menciptakan yang namanya cognitive flexibility. Ya, cognitive flexibility itu memungkinkan kalau manusia bisa melihat dari other perspective gitu. Kita ini kebanyakan cuma bisa ngeliat dari bawah ya di bawah aja. Yang dari atas cuma dari atas saja begitu. Harusnya kan kita tahu di bawah tuh kayak gimana rasanya, penglihatannya gimana, di tengah gimana, di atas gimana. Kita bisa macam-macam itu. Nah, mungkin kalau buat anak-anak di rumah pesan saya saudara-saudara jangan larang anaknya main game. Ya, karena main game itu justru memperbaiki cognitive flexibility. Karena main game itu kan ada strategi. Level 1 dia harus menang, level 2. Yang nggak boleh itu kecanduan. Kecanduan mah bukan cuma game, semuanya juga nggak boleh. Pacaran aja kita kecanduan bahaya. Ya, jadi yang kecanduan memang nggak boleh. Kita harus pegang kendali, anak kita pegang kendali. Karena itu melatih cognitive flexibility, melihat dari level 1 dia bertarung, kalah, main level 2. Kan dia coba lagi, dia penasaran begitu kan ya. Memang dunia ini berubah sih, ya berubah ini. Jadi menurut hemat saya, kita banyak orang-orang yang tidak memiliki itu, flexibility itu ya. Sehingga kalau di dunia kedokteran pada saat sebelum pandemi, hampir semua teman-teman saya menolak telehealth, telemedicine. Karena ketentuannya telemedicine itu harus tatap muka, harus pakai alat, harus diajak ngomong pasiennya. Ya, kalau nggak begitu, nggak boleh ngeluarin resep. Untung ada pandemi. Ya, dosen seniornya nggak berani praktek, yang melarang itu mengeluarkan resep dengan kalau nggak tatap muka, malah mengizinkan untuk tatap muka. Karena malah mengizinkan untuk telehealth. Karena berbahaya kalau tidak seperti. Harusnya kan ada perspektif itu. Apa ya, ini teknologi ini berkembang ke sini begitu. Jadi kita harus lebih terbuka. Nah,
sebagai tenaga akademik harusnya kita ini semakin senior, kita harusnya semakin open mind. Ini yang kelihatannya kurang. Dalam change DNA ada istilah namanya ocean, ya ocean. Jadi variable itu diukur dengan namanya ocean, openness to new experience, ya dan seterusnya. Ada singkatannya. Saya pernah tulis di buku saya yang judulnya DNA, change DNA kalau tidak, recode your change DNA, ya. Seperti itu. Jadi keterbukaan itu penting sekali sebagai modal apakah institusi itu cepat berubah atau tidak. Kalau enggak, saya terus terang ngeri, takut universitas kita nih ngeri. Useless generation ini di depan mata. Kalau belum kejadian kan belum dirasakan. McKinsey Indonesia studi yang mengatakan ya akan ada 19 juta ya yang hilang pekerjaannya karena automation. 23. Ada 23 kan? Saya antara 19 sampai 23, ada antara 19 23 juta ya salah satu tuh angkanya yang akan kehilangan pekerjaan akibat automation. Oke? Dan namun akan ada 27 sampai 45 juta pekerjaan baru. The question is apakah yang kehilangan pekerjaan ini akan ngisi di sini? Ya, perhitungan saya hanya 20%. Yang bagaimana? Yang open mind, yang eksploratif, yang tahu bahwa ilmu itu sekarang dapatnya tahukah kita ada Vicky Naki yang nggak belajar di Fakultas Sastra tapi bisa bahas 8 bahasa asing, Vicky Naki itu. Dan bisa merayu cewek dari negara cantik. Dia pilih lagi ceweknya cantik-cantik. Ukraine, Rusia, Prancis, Spanyol. Wah dia pilih yang cantik-cantik dan dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Nah jadi dunia baru ini memang penuh challenge. Jadi menurut saya ini harus ke akarnya kita perbaiki dan kementerian saya harapkan bisa memberikan perhatian pada manajemen perguruan tinggi, not only the content. Ya, demikian Ibu. Makasih. Terima kasih Pak Reynold. Ini kita kasih kesempatan juga buat saudara-saudara kita yang lewat virtual nih, banyak sekali nih, luar biasa. Izinkan saya bertanya, ini sudah di select oleh panitia ya. Pertanyaan untuk Bapak Agus nih. Pak Agus, bagaimana transformasi yang dilakukan dapat diimplementasikan oleh seluruh karyawan? Bagaimana memanage karyawan dengan jumlah yang tidak sedikit untuk melihat sisi positif transformasi tanpa ada penolakan? Silakan Pak Agus. Terima kasih pertanyaannya. Resepnya kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Pertama itu orang itu harus tahu dulu, harus mampu dulu, dan harus mau. Jadi tahu, mampu, dan mau. Maksudnya tahu apa? Dia harus paham dampak daripada transformasi itu tujuannya untuk apa. Dan dia harus tahu dulu kesulitan saya itu seperti apa untuk mengikuti itu. Dia harus sadar dulu. Bagaimana cara menyadarkan yang tadi itu pakai tell me. Memang harus diceritakan why-nya kenapa. Apalagi anak-anak sekarang kan. Pasti pertanyaan adalah why, kenapa. Dan kita juga harus tahu apa kesulitan dia, apa pain dia untuk mengikuti transformasi. Apakah karena skill, apakah karena dampak negatif kepada dia. Karena itu penting di dalam proses transformasi kembali lagi, ada teach me-nya, ada diajarkan. Jadi disadarkan, diajarkan, dan dipahami apa yang menjadi painful buat dia. Di satu sisi memang ada alat pelengkapnya juga kalau dalam sebuah organisasi. Memang harus ada unsur tanda kutip didorong dan dipaksa. Karena itu ada KPI, ada reward dan punishment. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah disadarkan. Karena kalau setiap orang sudah menyadarin bahwa transformasi ini penting, untuk apa? Untuk dia stay relevan, harusnya itu punya energi. Tapi kadang-kadang dia paham bahwa itu baik untuk dia, tetapi untuk menjalaninya dia punya kesulitan, mengkonversi skillnya, mengkonversi knowledge-nya. Itu harus kita pahami dan harus kita bantu. Sedikit tadi menambahkan, mungkin ini joke saja Pak. Ini kita tadi cerita, ini sama dengan tadi kalau yang di kampus, berarti memang teman-teman di kampus mungkin lupa memprediksi future skill-nya. Salah satunya itu adalah bagaimana tadi menggalang dana, Pak. Sama kita tadi cerita juga,
kedepannya kalau udah banyak kegiatan-kegiatan aktivitas di luar ada future skill, sebetulnya existing skill tapi future skill mungkin akan jadi lebih dibutuhkan, itu pawang hujan Pak. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak ADH. Nah ini pertanyaan berikutnya buat Prof. Renal nih dari Kita Tama. To your personal view, how to make bisa menjadi lebih adaptif terhadap story of tomorrow. Bagaimana kita bisa menjadi tangkas? Bagaimana tahap per tahap agar mencapai kondisi tersebut? Silakan. Pawang hujan. Ini mulai masuk musim hujan dan sekarang kegiatan yang paling diminati itu adalah outdoor recreation ya. Jadi kebanyakan orang bikin aktivitas di luar karena lebih aman katanya begitu ya. Wedding juga yang ramai di luar begitu ya. Sehingga pawang hujan ini memang salah satu skill yang sedang, silakan Bapak Ibu kalau memang membutuhkan pekerjaan tambahan bisa belajar pawang hujan ya. Modalnya cabai bawang terasi ya. Kalau orang dulu begitu ya. Baik, jadi bagaimana pertanyaannya bagaimana untuk bisa beradaptasi dalam tomorrow the story of tomorrow begitu ya. Begini, yang nama kita kan terobsesi dengan kata yang mungkin juga saya juga yang salah barangkali ya. Saya kan yang terus preaching mengenai transformation change begitu ya. Saya ngomongnya dari dulu sampai sekarang itu aja. Walaupun sebagian orang berpikir saya masih ahli marketing, enggak juga kan. Saya enggak pernah ngomong marketing sebetulnya gitu ya. Tapi saya adalah masuk dalam strategic management dan juga change ini. Pertama tentu dalam transformasi itu kita tidak bisa merubah ikan menjadi monkey, nggak bisa. Ikan is still in the water, ya. Monkey itu di atas. Anda mau train kayak apapun bahwa kehidupan ada di atas, robah ikan supaya bisa metik buah di atas, nggak bisa dia, nggak bisa dia. So kata Prof. Govindarajan, ya dia mengatakan dia profesor di MIT, dia mengatakan bahwa sampai kapanpun kita nggak bisa merubah manusia di luar batas kemampuannya. Ya, jadi manusia punya batas kemampuannya. Apa itu? Umur. Ya, umur. Setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada manusianya seperti apa. Ya, jadi kita kan tadi lihat ada 3 tuh, the past, the present, and the future. Jadi kalau orang the past yang sudah berumur dipaksa ke the future itu bisa 20% aja bagus. Don't expect too much. Ya, makanya beberapa bank saya dengar Pak Agus membiarkan SDM yang senior itu biarkan pensiun saja. Ya, jadi dengan sampai tenang lah, tidak bergejolak karena kita kan milik negara, harus memperhatikan juga lapangan pekerjaan. Begitu itu salah satu kinerja kita juga kan, bagaimana ini bisa tidak menimbulkan keresahan, stabilitas dijaga dan lain sebagainya. Jadi memang ada orang-orang lama itu nggak bisa diapa-apain, begitu ya. Jadi dia mau dirubah menjadi yang di sini nggak bisa. Cara berpakaian aja dirubah nggak bisa. Ya, teman-teman di Telkom itu sudah menjadi 4.0 di sini. Jadi kalau nanti lihat teman-teman sehari-hari direksinya Telkom, berpakaiannya itu sudah seperti di Silicon Valley gitu berpakaiannya. Sangat informal begitu berpakaiannya ya. Tentu mereka bawa pakaian kalau dipanggil ke istana. Ya, menyesuaikan diri begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap orang ada zamannya, setiap zaman itu ada skillnya. Oke. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah hari ini dengan adanya disrupsi, yang terjadi adalah sekarang untuk pertama kalinya orang-orang tua mulai belajar dari anak-anak muda. Jangan salah loh. Belajar apa? Download WA, masih ingat gak? Kita belajarnya dari siapa? Siapa di sini ibu bapak yang belajar sendiri? Pasti umurnya beda. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya sendiri Pak, pasti saya tahu kamu masih muda. Ya, nah jadi sekarang ini kita nggak bisa bekerja dengan ini senior, ini junior, ini tim satu begini. Kadang-kadang kita harus lakukan bridging the generations. Untuk mempersiapkan hari esok ini orangnya. Ini orang-orangnya, ini mereka punyanya di sini, skillnya di sini. Ya sudah kasih kesempatan mereka di sini. Tapi harus dibimbing dalam hal tertentu. Karena muncul anak karena mereka ini adalah generasi yang lahir dari kita. Generasi kita ini lebih sejahtera daripada anak-anak kita, daripada orang tua kita. Dan kita juga yang membuat anak-anak kita jadi setengah manja sama kita. Ya, sehingga mereka entitled, kata siapa itu?
si siapa yang Simon Sinek. Simon Sinek bilang entitled, merasa berhak. Saya kan IPK-nya sekian, maka saya berhak untuk ini begitu ya. Jadi dia merasa berhak selalu seperti itu, entitled. Nah, saudara-saudara, di beberapa BUMN sudah ditemukan begitu ada pemeriksaan BPK, dia kerja sampai malam, dia sakit perut, besoknya nggak masuk. Dan sekarang angka turnover sudah mulai lumayan di kalangan anak muda karena mencerminkan agak kurang kuat tahan banting. Nah, ini yang harus dibentuk nih menurut saya. Harus dibentuk supaya mereka bisa, ini kan talent. Kita mau bina ke depan gitu ya. Nah, tetapi harus kita matangkan benar-benar. Jadi jangan hanya fokus pada konten, tapi juga fokuslah kepada tadi future skills untuk hidup ya. Tidak cukup hanya skills untuk memecahkan problem, tetapi harus menghadapi obstacles bagaimana, collaboration bagaimana, bisa diterima oleh tim bagaimana. Itu semua harus penting sekali dipelajari. Tidak cukup hanya belajar accounting saja, belajar manajemen saja, yang konten itu saya kira tidak cukup hanya belajar seperti itu. Ya, jadi beradaptasi dalam dunia baru ini memang ada perbedaannya, usianya berapa dan tentu saja dia harus mempunyai battlefield nantinya ke sana. Kira-kira demikian. Terima kasih Prof. Komprehensif sekali nih penjelasannya Prof hari ini. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan nih yang masuk, tapi waktu jua yang membatasi kita ini tak terasa nih sudah hampir 1 jam, hampir 2 jam kita berdiskusi ya. 1 jam pemaparan, 1 jam diskusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Pak Agus Dwi Handaya, Pak Renal Kasali, atas waktu, kesediaan dan kesempatannya untuk berbagi, berdiskusi, sharing apa yang bisa menambah insight bagi kita sehingga topik kita hari ini Finding the Best Talent, a continuous learning process to create future leader. Mudah-mudahan bisa memberi banyak masukan buat kita di BUMN yang hadir pada hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini. Ada sponsor Platinum PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Pertamina Persero, BRI, PT PLN Persero, dan PT Telkom Indonesia. Kemudian juga para sponsor Gold, yaitu Indonesia Financial Group, IFG, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Bank Negara Indonesia Persero, PT Bio Farma Persero, Mining Industri Indonesia, Mine ID, PT Hutama Karya Persero, dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Jangan lupa senantiasa terapkan protokol kesehatan 6M dan istirahat yang cukup. Saya Afin Yuniahya dari BNI Corporate University dan narasumber kita hari ini izin pamit. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada host untuk menutup acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam. Aplaus dong untuk Pak Afin dan juga Prof. Renald, Pak Agus, teman-teman. Kita akan lanjutkan, mohon untuk tetap di atas panggung dengan penyerahan token of appreciation atau plakat apresiasi dari teman-teman panitia FHCI. Kami akan mengundang Bapak Hajar Setiaji, Ketua Bidang Event Management FHCI untuk menyerahkan token of appreciation ini. Kita mungkin akan mulai dulu dari Prof. Renald Kasali, Pak. Sekali lagi terima kasih Prof. Renald sudah berkenan mengisi acara dan juga jadi pembicara untuk concurrent session yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Agus Dwi Handaya, Pak ADH. Terima kasih Pak. Untuk penjelasan soal transformation modelnya dan juga Pak Afin selaku moderator. Terima kasih telah membawakan sesi ini dengan sangat seru dan lively. Boleh kita aplaus sekali lagi teman-teman untuk mereka bertiga dan juga tentu saja Pak Hajar Setiaji, Ketua Bidang Event Management FHCI.